Alkan dengan mengatakan bahwa pembubaran Front Pembela Islam atau FPI ini uh, tidak sah secara hukum. Ya. Bagaimana menurut Profesor Suteki dari kacamata hukum, apakah ini sah atau tidak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Ismail Yusanto yang saya hormati dan juga Mas Farid dan juga para pemirsa yang saya cintai. Pertama, kita panjatkan puji syukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam suasana yang berbahagia dan sehat khususnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya. Mas Farid, bicara persoalan keabsahan pembubaran FPI itu, saya mengatakan, saya dahului dulu ya, ini riwayatnya lebih dahulu tentang pembubaran ormas. Ya. Pembubaran ormas itu dulu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, harus dilakukan lebih dahulu melalui due process of law. Dan lalu baru dengan putusan pengadilan yang telah inkrah, ya, mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu, kemudian setelah pembubaran itu baru dicabut, ya, dilakukan pencabutan terhadap badan hukum atau SKT, surat keterangan terdaftar, itu dulu. Nah, setelah Undang-Undang Ormas tahun 2017 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu, sesuai dengan pasal 80A, itu dicabut dulu, ya, baru dinyatakan bubar. Ya, dengan prinsip kalau di tata usaha negara itu disebut dengan asas contrarius actus namanya. Nah, kemudian pencabutan itu tidak melalui istilahnya due process of law. Kalau dulu kan, wah itu dari pasal berapa itu, 62 ya, sampai 63 sampai 70 sekian, itu prosesnya panjang sekali, Mas. Tapi sekarang ini itu, tapi harus tadi melalui ada pertimbangan MA sampai pada kemudian sampai pada peradilan di pengadilan negeri itu sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu. Tapi sekarang dengan asas contrarius actus itu pencabutan tidak melalui due process of law, ya, hingga dalam hal ini ya istilahnya itu tidak perlu adanya penetapan atau putusan pengadilan yang tetap. Menteri yang bersangkutan, yaitu yang berurusan dengan hukum dan hak asasi manusia, itu bisa lalu melakukan pencabutan terhadap badan hukum. Nah, nanti sesuai dengan pasal 80A itu sekaligus dinyatakan bubar menurut, kalau itu kan dulu mengacunya ke Perpu ya Mas ya, masih ingat ya, ada Perpu Ormas itu, ya, sesuai dengan Perpu Ormas itu. Nah, saya mau mengatakan begini ya, secara garis besar pembubaran FPI itu menurut saya tidak sah. Ya. Mengapa begitu? Karena pertama, alasan pembubaran itu terkesan mengada-ada. Itu dalam pikiran saya, dalam analisis saya itu mengada-ada dan tidak jelas lokus serta jadi lokasi dan waktu seterusnya itu yang harus dipertimbangkan, ya, yang sesuai dengan tuduh. Contoh nih misalnya, ya, alasan pembubaran itu kan paling pertama untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita uji itu, mana kegiatan FPI yang bertentangan dengan itu, dengan Pancasila. Berisik saja sekarang waktu itu ya, tanggal 2 Desember, karena saya satu forum juga tentang revolusi akhlak itu. Itu kita lihat yang disampaikan itu bukan main.
Apalagi beliau background-nya juga menstudi S2-nya adalah tentang Pancasila. Nah, saya ini juga 24 tahun Pancasila ya dikatakan tidak Pancasila. Ya itu memang seperti itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau kita uji itu tidak ya. Nah, kalau soal pernyataan-pernyataan yang mungkin lama dan itu pun banyak yang menyaksikan itu sudah dipotong atau belum dan seterusnya, makanya itu harusnya diuji dulu gitu loh. Tidak bisa serta-merta begitu. Kemudian Profesor juga Sutuki, ada yang menyebut ya. saya potong sebentar ya. Tadi tentang Ya. Bahwa proses pembubaran ormas atau pencabutan SKT ormas itu harus melewati proses pengadilan. Ya. Tapi ada yang mengatakan ya sejak Perpu nomor 2 tahun 2017 dikeluarkan, Betul. itu telah menghapus seluruh mekanisme itu. Ya, exactly. Artinya walaupun tanpa proses pengadilan ya, ketika negara menetapkan harus dibubarkan, itu kemudian sah. Bagaimana pandangan Profesor? Loh, itu bubaran atau sahnya cara membubarkannya kan itu. Kalau persoalan sahnya surat ini, maksudnya mengenai pembubarannya, itu menurut saya tidak sah. Tapi kalau cara membubarkannya sah, karena apa ya? Memang diatur di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 itu sebagai apa namanya yang mengesahkan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 itu. Nah, itu proses yang disebut dengan due process of law itu dari pasal 63 sampai pasal 80 itu dihapus. Di Perpu ini atau di undang-undang yang tadi 16 tahun 2017 dihapus. Kalau soal cara membubarkannya, betul, karena tanpa pengadilan pun sudah bisa melalui keputusan menteri saja bisa, apalagi ini rombongan yang saya katakan ini SKB royoan itu ya, keroyokan SKB-nya. Itu saya katakan tadi tidak sah. Jadi itu yang pertama ya, itu persoalan mengenai apa tadi yang saya katakan mengenai alasan pembubarannya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini banyaklah ya, misalnya juga menyangkut tentang isi dasar anggaran dasar FPI yang dinilai bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Ini persoalan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini seharusnya juga harus diuji. Kemudian juga dikatakan ada pengurus dan anggota FPI yang pernah bergabung atau yang mungkin pernah bergabung, yang berdasarkan data ini ada yang melacak itu di pengadilan kayaknya ya. Sebanyak 35 orang yang terlibat tindak pidana terorisme dan ada beberapa yang tindak pidana lainnya misalnya. Nah, itu tuh tidak juga bisa menjadi alasan istilahnya sesumir itu ya, untuk membubarkan organisasi. Jadi kan itu juga bisa oknum gitu loh. Coba kalau kita bayangkan, ada partai politik yang sama-sama melakukan kejahatan extraordinary crime, namanya korupsi. Apa itu kemudian kita bersegera mungkin juga mengusulkan pembubaran partai politik itu? Loh, kalau nalarnya begitu, bubar itu. Kita lihat aja itu, berapa banyak anggota partai, pengurus partai, bahkan menteri dari partai itu yang melakukan korupsi. Kalau kita tanya lagi, apakah korupsi itu tidak bertentangan dengan Pancasila? Ya bertentangan dengan Pancasila. Dengan Undang-Undang Dasar 45 bertentangan gitu loh. Jadi kalau kita mau fair-fairan begitu, ambiar semua itu. Ini ada yang menarik, Profesor ya. Dalam alasan yang ketiga dari pemerintah itu menyatakan bahwa berdasarkan keputusan Mendagri ya tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas yang berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Nah, karena itu disebutkan ya secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam itu dianggap bubar. Pertanyaannya, kalau 21 Juni 2019 sudah dianggap bubar, yang sekarang dibubarkan ini yang mana, Prof? Itu kan blundernya itu di situ kan, Tat.
Itu blundernya di situ. Ya, jadi sebenarnya apa ya, seperti peribahasa menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri sebenarnya. Jadi kalau boleh dikatakan ya sebenarnya tidak bisa dianggap bubar gitu. Jadi kalau kita berdasar pada apa ya putusan, jadi ketidakabsahan ini sekaligus ya saya hubungkan ya, ketidakabsahan ini juga apa itu? Yang kedua itu adalah pemerintah tidak patuh pada putusan MK nomor 82 tahun 2013. Itu di halaman 125 ya. Itu disebutkan bahwa apa ya? Meskipun dalam hal ini ormas itu tidak ber-SKT, tetapi harus dianggap legal ya, bukan ilegal secara de jure karena SKT-nya tidak diperpanjang, atau apalagi misalnya kita katakan tidak diperpanjangnya itu juga bukan apa ya, tidak didasarkan pada alasan tertentu di situ. Nah, jadi dalam hal ini di pertimbangan putusan MK nomor 82 tahun 2013 itu disebutkan lebih lanjut bahwa negara itu tidak boleh menetapkan sebagai ormas terlarang meskipun suatu ormas itu tidak ber-SKT. Atau misalnya mengajukan SKT kok tidak diloloskan misalnya karena alasan tertentu, kemudian ormas itu tidak ber-SKT, negara tidak boleh menetapkan sebagai ormas terlarang sepanjang gitu ya, atau terlarang atau atau melarang ya kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. Ya. Itu yang kedua ketidakabsahannya. Tak lanjutkan dulu Mas sekalian. Yang ketiga, silakan. Ketidakabsahannya itu pemerintah ini di dalam memutuskan itu juga tidak dalam pasal 62 tentang penjatuhan sanksi itu harus secara bertahap. Jadi ada 3 tahap itu Mas. Jadi misalnya ini ditengarai FPI itu melakukan kesalahan bla 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 gitu ya, ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Tahap pertama itu harus ada SP1. Surat peringatan, bukan SP1, surat peringatan dalam waktu 7 hari. Setelah dalam waktu 7 hari peringatan tidak diindahkan, maka berikutnya, berarti hari ke-8 dan seterusnya, pemerintah bisa malah memberikan surat penghentian kegiatan. Nah, itu tahap kedua. Yang ketiga, tahap ketiganya adalah baru pemerintah itu melakukan pencabutan atas SKT atau badan hukum. Kan gitu toh. Nah, sekarang SKT nggak ada, badan hukum nggak ada. Nah, terus yang mau dicabut apa? Maka lalu yang dilakukan adalah pelanggaran yang mestinya pelarangan maksud saya. Mestinya di sini ya di Undang-Undang Ormas itu tidak disebutkan itu loh. Jadi mestinya 2 tahap itu. Nah, saya pernah juga menghubungi langsung, nanti Mas Aziz mungkin bisa memperjelas keterangan saya ini ya. Jadi saya bertanya juga kepada pengurus di FPI itu, saya katakan, Mas, apa pernah dilakukan surat peringatan atau diberikan surat peringatan dari pemerintah? Setahu saya belum ada problem. Berarti kan memperkuat dugaan bahwa ini SOP-nya tidak dijalankan. Jadi berdasarkan 3 alasan itu, Mas, saya mengatakan bahwa pembubaran FPI itu tidak sah.